Quran itu sebenarnya tidak membuat kita susah, teman-teman. Buat membacanya itu nggak bikin kita susah sebenarnya. Tapi yang membuat hal itu jadi susah adalah karena dosa kita, teman-teman. Gimana supaya Quran itu menjadi real gitu ya, pembimbing dalam hidup kita. Itu kan yang sering kita tanyakan dalam diri kita. Dan ternyata, teman-teman, Allah memberikan jalan itu bertahap-tahap, berproses guys kepada kita. Pertama sekali, yang perlu kita lakukan adalah yakin aja dulu bahwa Quran adalah petunjuk hidup. Selamat datang di podcast Cakap Arabic with Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku Yelsa di program podcast Cakap Arabic with Dakwah. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberi izin untuk aku sharing santai ke teman-teman semua. Dan alhamdulillahnya juga kita telah masuk ke episode yang baru, yakni episode 6. Nah, adapun bahasan kita di episode 6 ini, kira-kira kita akan ngebahas apa ya guys? Nah, oke, kita akan bahas soal bersama Quran, kutemukan jalan hidup. Sebenarnya guys, aku bingung mau ngasih judul apa. Karena apa? Karena pembahasan ini mungkin sedikit random, tapi masih saling berkaitan dengan episode 1. Kalau teman-teman udah dengerin ya. Tapi kalau belum dengerin, silahkan didengerin dulu ya guys episode 1-nya sampai habis, biar nanti makin nyambung dengan bahasan di episode 6 ini. Oke, kita mulai dari mana ya ceritanya guys? Kita mulai dari pertanyaan dulu kali ya. Oke. Pernahkah teman-teman ngerasa hidup itu nggak punya tujuan? Nggak tahu arah mau kemana? Hidup seperti nggak hidup gitu ya? Gelisah karena ngerasa nggak ada makna apapun ketika menjalani hidup. Gimana sih sebenarnya cara kita menemukan jalan hidup? Rumit kali ya pertanyaannya. Terlalu banyak. Oke, kita coba pelan-pelan buat ngejawab pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Teman-teman, jalan hidup kita sebenarnya nggak jauh-jauh kok. Kalau kita udah ngerti bahwa Quran adalah pedoman hidup kita. Banyak kan dari kita yang tahu Quran itu pedoman hidup, tapi belum ngerti maksudnya gimana sih sebenarnya? Itu kan, siapa sih yang nggak tahu kalau Quran itu pedoman hidup? Tapi gimana ya caranya buat kita mengaplikasikannya, meyakinkannya, atau membunyikannya hal itu dalam diri kita? Gimana supaya Quran itu menjadi real gitu ya, pembimbing dalam hidup kita? Itu kan yang sering kita tanyakan dalam diri kita. Dan ternyata teman-teman, Allah memberikan jalan itu bertahap-tahap, berproses guys kepada kita. Pertama sekali, yang perlu kita lakukan adalah yakin aja dulu bahwa Quran adalah petunjuk hidup. Itu adalah tahap awal. Allah akan berikan kita jalan. Itu merupakan step awalnya. Karena ketika kita udah mulai yakin ya, lalu bertahap kita ambil Quran, lalu kita baca, meskipun kita belum mengerti, gak apa-apa, baca aja dulu. Dengan begitu, Allah akan memberikan keberkahan yang lainnya. Mungkin kita akan mulai tertarik mengkaji tafsir Quran, tadabbur Al-Quran, dan seterusnya, sampai bahkan ada keinginan buat ngafalin Quran. Insya Allah ya guys. Tapi masa iya langsung semasya Allah gitu? Ya pasti ada dong masanya kita ngerasa putur. Jangankan buat mengkaji Quran gitu ya. Bahkan pasti kita pernah berada di fase yang ngaji tilawah biasa aja gitu ya. Males, bener nggak? Tapi teman-teman tahu nggak sih alasannya kenapa tiba-tiba kita males gitu untuk melakukan ibadah, males ngaji gitu? Poin penting di sini yang perlu kita tahu, Quran itu sebenarnya tidak membuat kita susah teman-teman. Buat membacanya itu nggak bikin kita susah sebenarnya. Tapi yang membuat hal itu jadi susah adalah karena dosa kita teman-teman. Aku bacain Quran surah Toha, artinya Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Bahkan Quran itu adalah peringatan sebenarnya untuk kita. Jadi ketika kita malas itu, hati-hati teman-teman. Bisa aja penyebabnya karena kita itu terlalu banyak melakukan
hal-hal yang sia-sia gitu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu memperbanyak istighfar. Hal mubah yang Anda maksudkan di sini adalah contohnya tidur kita yang terlalu berlebihan, ngobrol kita yang terlalu berlebihan, bukan nggak boleh sama sekali ya, tapi terlalu berlebihan, nongkrong pun terlalu berlebihan, hingga bisa bikin hati kita itu keras. Kajian, misalnya kita ikut kajian pasti pengen cepat-cepat selesai. Bahkan dengerin nasihat aja itu nggak masuk, serba nggak enak gitu kalau hati kita lagi sakit gitu ya. Jadi gimana dong cara buat ngembaliin biar hati ini lembut balik gitu ya? Minta pertolongan Allah, istighfar teman-teman. Jadi sebanyak apa itu kita bakal istighfar gitu ya? Sebanyak dosis kita masing-masing. Setiap orang punya dosis masing-masing. Rasulullah aja ketika malas beliau beristighfar 100 kali teman-teman. Jadi kita, apalagi kita ya yang kayak gini gitu. Sampai kapan kita bakal istighfar? Ya sampai hati kita tuh ngerasa lega kembali gitu. Lembut balik gitu. Kita yang tahu kan. Jadi obatnya adalah istighfar dulu ya, yang banyak-banyak gitu, banyak istighfar, banyakin istighfar. Kita yang kenal hati kita masing-masing, jadi deteksi batin kita ya guys. Karena teman-teman, ketika hati kita udah lunak, percayalah ibadah kita pun jadi lebih mudah. Minta pertolongan Allah, banyak zikir-zikir yang boleh kita amalin. Sangat banyak sekali pilihan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan lain. Gunakanlah teman-teman, Allah Maha Baik dengan kalimatnya yang bisa melembutkan hati kita insya Allah. Oke teman-teman, ngerasa nggak sih teman-teman, Quran itu luar biasa. Aku sendiri menyadari hal itu guys. Peringatan-peringatan, bahkan teguran terkadang Allah berikan tuh nggak langsung ke diri kita ya teman-teman. Bisa jadi lewat orang lain gitu. Ini aku ada cerita saat aku jadi pementor dulu di kampus. Aku punya beberapa binaan gitu ya, amanah dari His kampus. Ada masanya kami itu membuka sharing session. Lalu mereka bercerita, yang cerita itu sebenarnya kadang-kadang peringatan itu kadang datang dari orang-orang baik, termasuklah orang-orang yang dekat dengan Quran. Kecipratan berkahnya gitu. Apalagi kalau kita sendiri yang dekat dengan Quran. Intinya teman-teman, kita akan banyak belajar dari Quran untuk menjalankan kehidupan ini. Pelan-pelan aja, belajarlah untuk dekat dulu sama Quran. Aku pun sebenarnya masih dalam proses ya guys. Yang penting kita ada kemauan dulu nih. Kita bakal ngerti sendiri. Mungkin di awal kita nggak ngerti apa sih gitu ya. Lama-lama kita akan mengerti sendiri apa makna hidup itu dari Al-Quran. Gimana menjalani kehidupan sampai pada tahap nanti kita akan ngomong kini ngerti gitu. Baik, kalau untuk saat ini di episode ini mungkin nggak terlalu banyak ya aku sharingnya. Itu tadi sharing tentang bahwa Quran itu intinya adalah petunjuk bagi kita teman-teman. Oke, semoga Allah beri jalan ya buat kita menemui jalan hidup yang diridhoinya melalui Quran. Oke, sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye-bye.